Halo semuanya, kenalin gue Raditya Panca, gue biasa dipanggil Dite. Gue sekarang sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini gue lagi di tingkat akhir. Oke, langsung aja. Oke, pertanyaannya adalah kenapa gue mau jadi content creator? Sebenarnya alasan gue kenapa mau jadi content creator adalah gue ingin nyebarin konten-konten yang menurut gue perlu disampaikan ke publik, dan masih sedikit banget nih orang-orang yang nyebarin konten ini gitu. Nah, di situ juga ada dorongan dari temen-temen gue yang mungkin ngerasain hal yang sama yang dibahas di konten ini, tapi belum berani untuk speak up, belum berani untuk sharing sama orang lain, belum berani buat ngobrol karena ngerasa hal yang dibicarain itu terlalu tabu untuk dijadiin topik pembicaraan gitu. Padahal sebenarnya hal itu tuh nggak tabu, dan bahkan orang cenderung mensalahartikan itu. Dan itu yang jadi concern di konten gue, dan kenapa juga gue harus menyampaikan ini di media digital. Karena ya kita udah tahu semuanya juga kalau misalkan media digital ini adalah sarana untuk kita memaparkan sesuatu dengan bebas dalam norma dan juga dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Yang pasti kita juga nggak bisa sebebas itu. Hanya saja dibandingkan dengan kita ngobrol langsung sama orang-orang real time, ya kita lebih baik ngomong di media digital yang orang-orang yang butuh, mereka bisa nyari sendiri gitu apa yang mereka mau, dan dengan sendirinya juga tersaring siapa yang butuh dan siapa yang enggak gitu. Itu sih alasan kenapa gue mau join di digital dan juga jadi content creator. Oke, jadi apa yang mau dibahas di channel gue itu sebenarnya tentang hal-hal tabu. Makanya channel gue sendiri namanya kan Taboo Flavor. Jadi di situ ada semua rasa-rasa atau semua masalah-masalah pembahasan tentang hal-hal tabu gitu. Tujuannya ya balik lagi ke alasan gue menjadi content creator sih. Intinya gue ingin ngebuka ruang buat temen-temen yang masih struggle di masalah-masalah tabu kayak feminism atau sexual harassment dan lain-lain. Itu mereka jadi tahu itu harus dengar sesuatunya dari mana, harus sharingnya kayak gimana. Karena di konten gue ini selain gue nyediain konten-konten tentang hal-hal tabu tadi, gue juga di akhir dan ya di setiap akhir video ataupun di setiap akhir beberapa pembahasan dalam satu topik tertentu, gue ngajak buat temen-temen untuk yuk kita sama-sama ngebuat komunitas. Komunitas apa ya? Komunitas bergantung dengan topiknya. Ketika kita bahas feminism, ya oke lah, berarti kita ngebuat komunitas tentang feminis. Dan komunitas ini lebih ke peer support group nantinya gitu, biar teman-teman juga ngerasa ada yang merangkul teman-teman gak sendiri, dan ternyata memang permasalahan ini harus sama-sama kita lakukan campaign gitu di mana-mana lewat sosial media ataupun secara langsung. Ya mungkin itu sih hal-hal yang mau gue bawa di konten gue.